Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman belajar semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat dan masih terus tetap semangat untuk belajar bersama kami di channel Tautan Belajar. Baik, untuk kali ini kita akan belajar mengidentifikasi isi teks eksplanasi. Ya, di sini ada sebuah ilustrasi bahwa yang dinamakan eksplanasi ini bisa berupa fenomena alam ya, teman-teman. Di sini ada pemandangan. Kemudian di sini juga ada berbagai media sosial. Ada juga fenomena-fenomena sosial di sini. Nah, kira-kira sebenarnya eksplanasi ini apa? Kok ada fenomena alam, ada fenomena sosial? Kira-kira ada di sini teman-teman yang sudah memahami apa itu eksplanasi? Jika dengan ilustrasi tadi teman-teman masih bingung, masih belum bisa menemukan apa itu eksplanasi, mari kita lihat ilustrasi atau gambar berikut. Ya, bisa teman-teman cermati ya, di sini ada sebuah gambar. Kira-kira nih, apa yang bisa teman-teman dapatkan? Informasi apa yang bisa teman-teman dapatkan dari gambar tadi? Ya, betul banget teman-teman. Gambar tadi menjelaskan bagaimana proses terjadinya hujan. Nah, informasi yang semacam inilah teman-teman, mengenai sebuah proses terjadinya, kemudian mengenai sebab akibat, seperti itulah yang apabila dituangkan dalam bentuk teks, nanti teksnya disebut dengan teks eksplanasi. Seperti itu ya teman-teman. Jadi dari semacam teks itu atau teks yang semacam itu tadi, teman-teman sebagai para pembaca nih bisa memahami bagaimana proses berlangsungnya suatu peristiwa. Kalau dalam hal ini tadi berdasarkan contoh, maka teman-teman bisa memahami bagaimana proses berlangsungnya peristiwa hujan ya teman-teman ya. Nah, di dalam sebuah teks eksplanasi ini penulis akan banyak menggunakan fakta ya teman-teman, pernyataan-pernyataan yang berupa fakta. Fungsinya untuk apa? Fungsinya ini sebagai penjelasan mengenai penyebab ataupun akibat dari peristiwa tersebut. Bahkan ya, ada yang mengatakan teman-teman di dalam sebuah teks eksplanasi ini hampir semuanya justru berupa fakta. Karena apa? Karena tujuan dari teks eksplanasi ini adalah untuk memberikan informasi, memaparkan mengenai suatu proses terjadinya sebuah peristiwa atau sebab dan akibat dari sebuah peristiwa. Sehingga apa yang dipaparkan itu tadi haruslah bersifat faktual, seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi fakta. Dari tadi kita udah ngomongin fakta. Mungkin ada sebagian yang masih bingung membedakan antara fakta dengan opini. Nah, di sini kita nggak akan bahas opini ya, kita akan langsung bahas faktanya saja. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan fakta itu adalah sesuatu yang mengacu kepada hal yang memang ada, sudah terjadi. Jadi sesuatunya ini ya betul-betul ada atau sudah terjadi. Atau bisa kita simpulkan bahwa yang disebut dengan fakta itu adalah sebuah kenyataan yang sejatinya memang ada berdasarkan peristiwa yang nyata. Jadi bukan lagi angan-angan, bukan lagi harapan, bukan lagi keinginan, tapi sesuatunya ini memang nyata, betul-betul sudah terjadi. Seperti itu ya teman-teman. Nah, informasi-informasi yang dibuat berdasarkan fakta inilah yang biasa kita sebut dengan informasi yang faktual.
Sekali lagi, informasi-informasi yang dibuat berdasarkan fakta, sesuatu yang sudah terjadi, sesuatu yang nyata yang bisa dibuktikan kebenarannya, inilah yang disebut dengan informasi yang faktual. Baik, ciri-ciri fakta ini ada apa saja, teman-teman? Ciri-ciri fakta ini yang pertama bisa dibuktikan. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan data. Sehingga datanya ini sumbernya harus yang akurat. Jangan cuman katanya ya teman-teman, tapi kita harus bisa menunjukkan sumber datanya itu dari mana, akurat atau tidak, seperti itu ya. Kemudian ciri yang ketiga bersifat objektif. Sesuai dengan objeknya ya teman-teman. Kan balik lagi tadi bahwa ciri-ciri fakta atau sesuatu yang fakta, informasi yang fakta itu adalah sudah terjadi atau nyata. Seperti itu. Kemudian di sini ada contoh informasi yang berupa fakta. Ini saya contohkan berdasarkan gambar proses terjadi hujan yang tadi teman-teman sudah juga menyimaknya ya teman-teman. Bahwa hujan pada mulanya berasal dari air yang berada di permukaan bumi seperti air laut, danau, sungai, dan sebagainya yang tersinari matahari yang kemudian air tersebut menguap atau menjadi uap dan melayang ke udara. Nah ini tadi proses awalnya ya teman-teman, bagaimana terjadinya hujan. Nah ini memang fakta, memang keadaannya seperti itu ya teman-teman. Ini bukan kayaknya bukan lagi cuman omong kosong saja seperti itu, tapi ini adalah berdasarkan fakta, berdasarkan pengamatan, berdasarkan sesuatu yang terjadi seperti itu. Nah teman-teman, untuk dapat memahami informasi yang berupa fakta itu tadi ataupun informasi-informasi lainnya, sebenarnya secara umum kita memerlukan kemampuan menemukan gagasan umum atau ada juga yang menyebut dengan gagasan utama, gagasan pokok, ide pokok, seperti itu ya. Ada banyak sekali istilahnya tapi sebenarnya intinya sama. Untuk apa kita kok harus memiliki kemampuan menentukan gagasan umum, gagasan utama, gagasan pokok? Agar informasi yang ada ini bisa kita dapatkan secara utuh seperti itu ya teman-teman. Nah sebenarnya gagasan umum atau gagasan pokok itu sendiri adalah sebuah ide yang sering dijadikan dasar pengembangan suatu paragraf. Jadi ide pokok, ide utama tadi ya, yang dijadikan sebagai dasar pengembangan sebuah paragraf. Nah, berbicara dengan dasar pengembangan sebuah paragraf, ini paragraf bisa dikembangkan dengan beberapa cara. Kalau kita lihat berdasarkan letak gagasan utama atau gagasan umum atau ide pokoknya itu tadi, ini bisa diletakkan di awal paragraf, yang disebut juga dengan paragraf deduktif nantinya. Kemudian ada juga gagasan umum atau gagasan utama yang letaknya ada di akhir paragraf. Nanti paragrafnya disebut dengan paragraf induktif. Dan ada juga yang campuran antara keduanya, ada di awal kemudian di akhir, atau ada di awal kemudian ditegaskan kembali di akhir. Namanya paragraf deduktif, induktif atau campuran seperti itu ya teman-teman. Nah, ini contoh dari gagasan utama yang letaknya ada di awal paragraf, atau paragrafnya ini nanti namanya adalah paragraf deduktif. Teman-teman bisa menyimak sendiri, bisa membaca sendiri. Di sini ada 2 paragraf ya teman-teman. Ada 2 pernyataan. Nah, teman-teman udah selesai menyimak. Nah, di situ gagasan utamanya itu adalah tentang dampak penyebaran virus COVID-19 terhadap kebijakan pendidikan ya, teman-teman. Ini dari paragraf 1.
Nah, teks tersebut menjelaskan mengenai dampak penyebaran COVID-19 terhadap proses pembelajaran, yakni belajar dari rumah merupakan kegiatan mengubah proses pembelajaran di sekolah menjadi di rumah dan seterusnya. Nah, teks ini juga tergolong ke dalam jenis teks eksplanasi, teman-teman. Kenapa kok ini tergolong ke dalam jenis teks eksplanasi? Karena teks ini memaparkan proses terjadinya sebuah fenomena atau peristiwa atau kejadian dengan sejelas-jelasnya. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian, seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa paragraf ini adalah contoh dari paragraf yang letak gagasan utamanya ada di awal paragraf, yaitu dampak penyebaran virus COVID-19. Sehingga paragraf ini disebut dengan paragraf deduktif. Kemudian ini contoh dari gagasan utamanya yang terletak di akhir paragraf. Oke, kita baca bersama ya teman-teman. Belajar dengan sistem SKS alias sistem kebut semalam. Nah, ini bukanlah hal yang patut dicontoh. Apalagi kalau esok harinya adalah hari ujian. Akibat yang bisa dirasakan adalah rasa kantuk sehingga ketika sedang mengerjakan ujian. Maka itu, persiapkan diri dan mulai belajar sejak jauh-jauh hari sebelum waktu ujian tiba. Nah, ini tips dan triknya ya teman-teman kalau kita menemukan gagasan seperti ini. Menemukan paragraf seperti ini, gagasannya jelas ada di akhir. Teman-teman bisa cermati di situ ada pernyataan yang menjelaskan berupa kesimpulan. Isinya berisi kesimpulan ya teman-teman. Di situ ada penandanya. Maka itu, maka dari itu. Atau contoh lain misalkan, oleh karena itu, oleh sebab itu, maka. Nah, jadi apabila di akhir suatu paragraf itu kok kalimat atau pernyataannya berupa kesimpulan yang ditunjukkan dengan ciri-ciri kesimpulan yang tadi sudah disebutkan diantaranya ya. Nah, ini kita bisa curigai ini paragrafnya adalah paragraf induktif atau letak gagasan utamanya ada di akhir paragraf seperti itu ya teman-teman. Kemudian setelah lagi nih ada contoh paragraf yang letak gagasan utamanya ada di awal dan ada di akhir paragraf. Di sini dijelaskan dengan cetak tebal ya teman-teman, bisa memperhatikan. Jika kita jarang mengonsumsi sayuran dapat berakibat tidak baik bagi kesehatan tubuh. Salah satunya adalah mudah terkena penyakit. Kita dapat menderita anemia atau kekurangan darah. Kita juga akan mudah mengalami sembelit karena kurangnya serat dalam tubuh. Ternyata jarang mengonsumsi sayuran dapat mengakibatkan dampak buruk bagi tubuh kita. Nah, di sini sengaja ya dicetak tebal antara awal paragraf dengan akhir paragraf. Gunanya apa? Gunanya agar teman-teman memperhatikan pada bagian itu. Ternyata pernyataan yang ada di awal diulang lagi nih di akhir paragraf. Atau bisa dikatakan ditegaskan kembali di akhir paragraf seperti itu ya. Nah, macam-macam paragraf yang seperti ini disebut dengan paragraf campuran atau deduktif, induktif karena letak kalimat utamanya yang di dalam kalimat utama itu ada gagasan utama tentunya ya, ada di awal dan ada di akhir paragraf. Ya seperti itu ya teman-teman, untuk pertemuan kali ini kita sudah berkenalan dengan teks eksplanasi, yaitu sebuah teks yang isinya menjelaskan, memaparkan mengenai proses tentang mengapa fenomena terjadi atau bagaimana kejadian-kejadian alam ataupun tadi sosial ataupun ilmu pengetahuan yang lain atau budaya itu bisa terjadi. Jadi topik dari teks eksplanasi ini sangat banyak. Kemudian triknya untuk menentukan apakah ini teks eksplanasi atau bukan adalah kita bisa mencermati dari isinya. Isinya ini bisa menjelaskan sebuah proses mengapa atau bagaimana. Jadi kalau dalam teks itu menjelaskan mengenai mengapa suatu kejadian terjadi, bagaimana
proses suatu fenomena terjadi, terbentuk, itu bisa kita juragai sebagai teks eksplanasi. Kemudian teks eksplanasi ini bertujuan untuk memberikan informasi secara jelas ya teman-teman, sehingga tadi bisa dikatakan teks ini merupakan jawaban tentang mengapa atau bagaimana, sehingga di sini jelaslah nanti informasinya ini tidak hanya 1-2 kata saja, tapi memberikan informasi yang sejelas-jelasnya tentang suatu fenomena. Dan ciri-ciri yang lain adalah bahwa di dalam teks eksplanasi ini mengandung informasi yang faktual yang ditunjukkan dengan data yang ilmiah tentunya ya teman-teman. Baik, terima kasih teman-teman untuk perhatiannya, untuk antusiasnya kali ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen agar channel ini semakin berkembang, agar channel ini menjadi lebih baik lagi, tentunya untuk menemani teman-teman semua belajar di rumah. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.